Halo, selamat pagi. Saya Ellerin. Di sini akan menjelaskan tentang reproduksi dan klasifikasi bakteri. Sebelumnya saya kelas 10 kimia nomor 15. Nah, ini merupakan reproduksi bakteri. Bakteri berkembang biak dengan rekombinasi genetik atau dengan membelah diri. Reproduksi terbagi menjadi dua, yaitu reproduksi bakteri dan reproduksi cyanobacteria. Dan reproduksi bakteri yaitu rekombinasi genetik, di mana itu merupakan secara seksual dan ada pembelahan biner, fragmentasi, dan endospora, di mana mereka tiga merupakan aseksual. Di mana sih bentuknya, bentuk-bentuk mereka pembelahan gitu? Yuk kita simak berikut ini. Nah, untuk pembelahan biner, ada sel dan kromosom. Mereka akan mereplikasikan DNA, lalu segregasi kromosom, lalu sitokinesis, di mana mereka akan pecah dua dan menjadi dua sel yang baru. Lanjut, kita ada konjugasi. Konjugasi adalah pemindahan materi gen dari suatu sel bakteri ke sel bakteri lain secara langsung melalui jembatan konjugasi. Biasanya kedua sel bakteri akan berdekatan, kemudian membentuk struktur seperti jembatan yang menghubungkan dua sel tersebut. Lalu, kromosom akan ditransfer plasmid dan akan terjadi melalui jembatan konjungsi. Sel akan mengandung materi gen rekombinan, kemudian memisah dan terbentuklah sel-sel yang baru. Kita ada transduksi. Transduksi adalah rekombinasi gen antara dua sel bakteri dengan diperantarai virus fag. Virus fag yang telah menginfeksi suatu bakteri pada daur litik maupun lisogenik akan menggantung partikel DNA bakteri. Jika virus fag menginfeksikan bakteri lainnya, akan terjadi rekombinasi gen pada bakteri-bakteri terinfeksi fag. Lalu kita ada transformasi. Transformasi adalah rekombinasi gen yang terjadi melalui pengambilan langsung sebagai materi gen dari bakteri lain yang dilakukan oleh suatu sel bakteri. Nanti di situ ada DNA bebas, di mana DNA bebas akan bergabung dengan DNA yang ada di dalam sel. Seperti yang tadi saya jelaskan, ada rekombinasi biner di situ. Kalian bisa membaca ya. Disinilah bentuk-bentuk tadi, transformasi, transduksi, juga konjugasi, maaf. Nah, pembelahan biner di sini juga berbentuk filamen, jadi benangnya lebih panjang dari biasanya setelah dipisah. Biasanya di glukapsa gitu. Kemudian ada fragmentasi. Fragmentasi ini pemutusan sebagian organisme yang dilepas akan menghasilkan organisme yang baru. Biasa filamennya akan berbeda-beda gitu. Endospora ini saat keadaannya kurang menguntungkan buat si selnya akan melepas sel baru. Lalu jika sudah menguntungkan, selnya akan menjadi sel organisme yang baru. Klasifikasi bakteri. Klasifikasi bakteri ada dua, yaitu Archaebacteria dan Eubacteria. Archaebacteria merupakan bakteri yang dinding selnya tidak mengandung peptidoglikan.
spesies bakteri memiliki DNA dan protein penyusun ribosom yang berbeda pada bakteri umumnya. Sedangkan eubakteria mempunyai peptidoglikan. Nah, bakteri metanogen itu bakteri yang menghasilkan metana dengan mereduksi karbon CO2 dengan H2. Lalu ada bakteri halofil, bakteri yang hidup di lingkungan dengan kadar garam yang sangat-sangat tinggi. Lalu kita punya bakteri termofil atau termoasidofil. Bakteri ini bakteri yang hidup pada lingkungan bersuhu panas. Biasanya mengandung asam gitu, asamnya tinggi. Lalu ada proteobakteria, merupakan kelompok eubakteria yang beragam dan dapat dibedakan lagi menjadi 3 kelompok, yaitu bakteri ungu, proteobakteria kemoautotrof dan kemoheterotrof. Bakteri ungu memiliki bakterioklorofil yang tersimpan di dalam membran plasma sel sehingga dapat melakukan fotosintesis. Kalau kemoautotrof dapat menyintesiskan makanannya sendiri dengan energi kimia. Yang kemoheterotrof membutuhkan zat organik sebagai sumber karbon dan energi. Nah, kita ada bakteri gram positif. Umumnya bersifat kemoheterotrof, tapi beberapa hidup secara fotoautotrof. Lalu ada Cyanobacteria, mempunyai klorofil A seperti pada tumbuhan. Cyanobacteria dapat berupa uniseluler dan multiseluler, berdinding sel tebal dan mengandung gelatin, serta memiliki sel-sel khusus. Lalu kita ada Spirochaeta, biasanya berbentuk helix atau benang panjang hingga 0,25 mm dan dapat bergerak. Biasanya hidup bebas dan ada pula yang parasit. Chlamydia ini berbeda dengan eubakteria lainnya karena tidak mempunyai peptidoglykan dan hidup sebagai parasit obligat. High in the sky, believe that there's no limit. We are not alone. Terima kasih telah mendengarkan penjelasan saya. Bila ada salah pahaman, saya mohon maaf. Terima kasih, sampai jumpa, bye-bye.